Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 22 2018 051. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang pasar modal dan pasar uang. Pada contoh yang signifikan yang bisa kita lihat dari perbedaan antara pasar modal dan pasar uang dari segi aspeknya itu tersendiri, salah satunya adalah yang bisa kita lihat dari jangka waktunya itu tersendiri. Jangka waktu pada pasar uang di bawah 1 tahun lamanya, sedangkan di pasar modal jangka waktunya di atas 1 tahun. Tingkat bunganya itu tersendiri pada pasar uang, tingkat bunganya itu sangat tinggi, sedangkan pada pasar modal tingkat bunganya sangat rendah. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat. Sedangkan definisi dasar dari pasar modal itu tersendiri adalah, secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1965, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan keuangan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal ada dua fungsi tersendiri. Fungsi yang pertama dari pasar modal itu tersendiri adalah, yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor, yaitu dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansif, pertambahan modal kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, yaitu dengan demikian masyarakat. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Para pelaku dari pasar uang itu tersendiri, contohnya yang pertama, bank komersial. Bank komersial berperan sebagai financial intermediary, yaitu pihak yang menampung dana dan bentuk giro tabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 22 2018 051. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang pasar modal dan pasar uang. Pada contoh yang signifikan yang bisa kita lihat dari perbedaan antara pasar modal dan pasar uang dari segi aspeknya itu tersendiri, salah satunya adalah yang bisa kita lihat dari jangka waktunya itu tersendiri. Jangka waktu pada pasar uang di bawah 1 tahun lamanya, sedangkan di pasar modal jangka waktunya di atas 1 tahun. Tingkat bunganya itu tersendiri pada pasar uang, tingkat bunganya itu sangat tinggi, sedangkan pada pasar modal tingkat bunganya sangat rendah. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lihat. Sedangkan definisi dasar dari pasar modal itu tersendiri adalah, secara umum, pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1965, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan keuangan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal ada dua fungsi tersendiri. Fungsi yang pertama dari pasar modal itu tersendiri adalah, yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor, yaitu dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansif, pertambahan modal kerja, dan lain-lainnya. Yang kedua, sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi,
reksadana, dan lain-lain. Yaitu, dengan demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing secara umum. Jenis-jenis dari pasar modal itu tersendiri adalah yang pertama pasar pendana atau primary market. Harga sekuritas tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian sekuritas. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual, jangka waktu terbatas. Yang kedua, pasar sekunder, secondary market. Yang contohnya, harga berinflasi secara kekuatan pasar, dikenakan komisi untuk pembelian maupun penjualan sekuritas. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau broker, jangka waktu tidak terbatas. Instrumen dari pasar modal yang pertama adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Manfaat yang diperoleh dari pemilikan saham sebagai berikut. Pada saham dividen, bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Capital gain, keuntungan dan diperoleh dari selisih positif harga jual dengan harga beli saham. Modal non-finansial, yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak muara dalam mencantumkan jalannya perusahaan. Sedangkan yang kedua adalah obligasi. Pengertian dari obligasi yaitu merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang penerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Instrumen dari pasar modal adalah yang pertama, adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Kedua, instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku atau pemodal sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Pasar uang. Pengertiannya tersendiri dari pasar uang adalah tempat abstrak yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana yang disebut borrower dengan pihak yang memiliki dana yang disebut lender. Pada transaksi penempatan atau placement, diterbitkan media atau instrumen hutang jangka pendek, short term debt instrument, oleh borrower. Tujuan dari pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana yaitu memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, memenuhi kebutuhan modal kerja, membayar kekalahan clearing. Yang kedua, bagi pihak yang menanamkan dana, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir, spekulasi. Fungsi dari pasar uang itu tersendiri terbagi dari 4, yaitu yang pertama, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, sebagai penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Sedangkan manfaatnya itu tersendiri adalah yang pertama, memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Para pelaku dari pasar uang itu tersendiri, contohnya yang pertama, bank komersial.
Bank komersial berperan sebagai financial intermediary, yaitu pihak yang menampung dana dan bentuk giro, tabungan, deposito, dan modal kemungkinan menyalurkan dalam bentuk kas, kredit, sekuritas, dan aset tetap. Yang kedua, bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga negara yang bertujuan mengelola jumlah uang beredar, mengatur tingkat suku bunga, memelihara ketersediaan kredit, dan menjaga nilai tukar mata uang negara terhadap mata uang lainnya. Yang ketiga, perusahaan non-finansial. Tujuan perusahaan non-finansial beroperasi di pasar uang adalah untuk mendapatkan pinjaman dan untuk menghasilkan laba non-operasional. Individu. Yang terakhir, siapapun yang mempunyai instrumen-instrumen finansial seperti ATM atau kartu kredit, tabungan deposito, obligasi, atau bahkan uang kas adalah partisipan pasar uang. Instrumen pasar uang itu tersedia yang terdapat di Indonesia adalah: 1. Interbank Call Money, 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 3. Sertifikat Deposito, 4. Surat Berharga Pasar Uang SBPU, yang kelima Bankers Acceptance, yang keenam Commercial Paper, yang ketujuh Repurchase Adjustment. Baiklah, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.